Anda sudah dengarkan pemirsa, gara-gara hutang piutang, kemudian juga hubungan sejenis dan juga sakit hati. Ini membuat 3 orang wanita, Sainah, Emi, dan Rahmi menjadi gelap mata dan tega melakukan ataupun juga sesuatu yang begitu brutal, membunuh seorang bocah berusia 5 tahun bernama Agila. Bahkan kita bisa lihat nanti bagaimana kemudian atau apa yang dilakukan oleh para eksekutor ini untuk menghilangkan nyawa dari bocah berusia 5 tahun ini. Dipukul dengan shock breaker, kemudian juga dililit lakban dan juga berbagai tindakan keji lainnya. Apa yang menjadi motifnya dan benarkah kemudian ini sudah direncanakan sepanjang 1 bulan sebelum kejadian. Tapi kemudian ada perubahan target yang awalnya targetnya adalah ibu korban, kemudian menjadi korban ataupun juga adalah almarhumah Agila. Nah, kita akan berbincang panjang mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya pemerhati anak yaitu Mbak Retno Listiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, kemudian juga sudah bersama kita kriminolog Pak Thomas Sunario. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak Putri. Berita ini membuat kita terheran-heran, membuat kita sedih, begitu pedih juga. Betul. Nanti kita akan berbincang bersama Mbak Retno dan juga Pak Thomas. Kita dengarkan terlebih dahulu Mbak Retno, Pak Thomas dan juga pemirsa keterangan yang disampaikan juga oleh narasumber berikutnya sudah bergabung dengan kita secara daring yaitu Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Hardi Medikson Samula. Selamat malam Pak Hardi. Selamat malam Mbak Putri. Baik, kita juga akan dengarkan cerita langsung dari orang tua korban. Sudah bersama kita secara daring yaitu Bapak Andre Primario Herlan dan juga Ibu Amelia Francisca. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre, Bu Amelia. Baik, Pak Andre, Bu Amelia, kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian dari Ananda tercinta Agila dan juga apa ataupun juga musibah yang menimpa keluarga dari Pak Andre dan juga Ibu Amelia. Mohon berkenan juga Ibu Amelia, bukan kami ingin membangkitkan kenangan buruk tersebut, tapi bisa berbagi cerita dengan kami menjadi pelajaran juga tentunya bagi masyarakat yang saat ini bisa menyaksikan. Bu Amelia, sebenarnya bagaimana Bu Amelia kedekatan hubungannya dengan 3 orang perempuan ini yang menjadi pelaku, Sainah, Emi, dan juga Rahmi? Nah, jadi saya itu dekat sama 3 pelaku ini itu karena kenalnya di Bimba. Jadi anak saya kan sekolah di Bimba ya. Jadi anaknya Sainah ini yang bernama Fadil itu dari sekolahnya sama dengan anak saya di Bimba. Jadi satu kelas. Dari situ saya udah mulai dekat sama dia karena kan memang karena satu sekolah ya. Nah, setelah itu saya dekat itu tidak ada apa-apa ya, masih baik-baik saja, berjalan baik-baik saja. Saya dekat juga di bulan kurang lebih itu pas bulan puasa tahun ini. Puasa tadi saya baru dekat dengan mereka, Bu Sainah dan si Rahmi. Tapi kalau si Emi ini saya belum kenal. Ya, jadi saya kenalnya ini dengan Sainah dan Rahmi di sekolah Biba anak saya. Nah, terus berjalannya waktu saya dekat dengan keluarga mereka, anak saya pun juga akrab dengan anaknya si Fadil itu. Tidak ada kecurigaan sama sekali ya, tidak ada kecurigaan sama sekali. Nah, waktu itu saya pernah diundang ke acara santunan anak yatim di rumahnya Sainah Rahmi ini. Dan kebetulan memang ada si Emi di situ, ada Emi juga. Tapi saya belum kenal dengan Emi, kenal dengan Emi. Hanya saya sudah pernah melihat dia di situ. Dari situ saya tetap berhubungan baik sama mereka sampai saat mereka tiba-tiba pindah kontrakan dari dia kan sebelumnya di Jombang ya. Pindah kontrakan di Jombang, terus dia minta tolong saya buat cari kontrakan untuk sementara taruh barang-barang yang ada di rumah dia di Jombang itu. Akhirnya saya bilang sama dia, oh ada di tempat saya, ada kontrakan yang kosong, saya bilang. Nah di situ, oh yaudah kata dia nggak apa-apa, untuk naruh barang aja sementara sambil cari rumah untuk mereka tinggal. Nah, sambil mereka mencari rumah untuk tempat tinggal itu, sekitar ada sebulan mereka nginep di tempat kontrakan yang di taruh-taruh barang itu kan, di dekat kontrakan saya. Nah, sudah itu kita tidak ada masalah apa-apa, masih berjalan baik-baik saja. Terus dia nggak ada yang kayak seperti minta tolong pinjam uang belum ada di situ. Nah,
setelah itu dia sudah dapat kontrakan yang baru di Gria Melodi dekat Pasar Kelapa situ di Jalan Amatir itu. Barulah sebagian barangnya itu dipindahkan ke rumah kontrakannya dia yang baru. Dari situ dimulailah adanya pinjam meminjam. Awalnya pinjam uang untuk minta bantuan untuk kan dia lagi kesulitan uang untuk biaya bayar kontrakan itu. Saya coba bantu sebisa saya kan. Nah, setelah itu memang kooperatif, dia membalikan kembali uang yang sudah dipinjam sebelumnya. Nah, lalu makin ke sini lama-lama dia terus pinjam, sedangkan untuk ini untuk itu dia bilang. Ya maksudnya kan saya kan karena udah kenal dekat sama dia ya, dia juga baik sama saya juga nggak ada curiga, nggak ada bicara apa-apa lah gitu kan, karena anak saya dekat sama anak dia. Udah saya bantu sebisa saya. Baik, gitu mohon kan. maaf saya potong Bu. Mohon maaf saya Ya. potong Bu Amelia. Untuk peminjaman yang berikutnya, apakah alasannya masih sama untuk kontrakan atau untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin untuk usaha? Untuk apa Bu katanya? Enggak. Jadi untuk peminjaman berikutnya ini bukan untuk kontrakan lagi, tapi untuk usaha. Untuk usaha dan untuk kesehariannya dia. Usahanya dia itu kan usus basreng gitu kan. Nah, dia bilang pinjam untuk usus basreng. Terus pernah juga minjam untuk biaya servis motor kayak gitu. Terus setelah itu dia bilang dia nanti dibayar, katanya dibayar. Nanti setelah itu memang dibayar. Nah, setelah dibayar itu langsung di hari yang sama dia bayar, dia pinjam lagi. Alasannya itu motor harus diservis kembali karena memang ada kerusakan lagi. Jadi dia pinjam uang itu 1 juta. Itu masih dalam uang pribadi saya ya, belum pinjol ya. Iya. Nah, setelah itu sudah pinjam 1 juta, dijanjikanlah saya dibayar nanti dibalikinnya hari Rabu. Itu pinjam hari Sabtu. Nah, terus saya tunggu. Rabu tidak dikembalikan, malah dia pinjam lagi. Alasannya itu untuk kalau nggak salah dia tuh untuk sehari-hari sama untuk tetap usaha bahasa gitu. Nah, nanti dia bilang akan dikembalikan. Coba saat pinjam saya bilang saya udah nggak ada uang. Aku coba pakai pinjol. Tapi saya nggak mau pakai data saya. Kenapa nggak coba pakai data Bunda aja? Kan saya panggilnya Bunda ya, Bunda Rahmi itu Bunda. Kenapa nggak pakai data Bunda? Kalau nggak Mama Ke itu kan maksudnya saya itu ya. Oke. Nggak bisa, ditolak terus, alasannya ditolak, kata gitu. Padahal kita nggak pernah loh ngajuin kemana-mana, katanya, tapi selalu ditolak sama pihak pinjol, pihak bank, katanya gitu kan. Terus, ya tapi saya nggak berani, kalau untuk pinjol kan nama saya nanti kalau misalkan nggak dibayar, saya yang dikejar-kejar sama debt collector, kan bilang gitu. Lalu, ya udah nggak apa-apa, nanti pasti dibayar kok, dia bilang gitu, nggak banyak, katanya gitu. Akhirnya saya mengiyakan, akhirnya saya cari pinjol gitu kan. Betul 1 pinjol, cair langsung, saya kasih ke dia kan. Berapa Bu besarnya Bu itu? Itu yang pertama itu sekitar, kalau nggak salah yang 5 juta itu. Baik. 5 juta. Yang meminjam uang selalu Saenah, Rahmi atau dua-duanya bergantian Bu? Awalnya Rahmi yang menyuruh saya untuk melakukan pinjaman online itu dengan data saya. Ya coba aja Mel, katanya gitu. Coba aja dulu itu pakai pinjol. Kali aja kan kamu kan udah sering tuh, katanya. Kamu udah sering kan biasanya pakai pinjol gitu kan. Maksudnya kayak di Shopee, di Lazada kayak gitu kan. Ya. Ya udah saya bilang gitu. Terus si saya nanya ikut-ikutan, iya Mas, ya tolong sih Mak, dia kan manggil saya gitu. Iya Mas, tolong bantu gitu kan. Udah saya bantu. Cuman di sini kalau untuk masalah pinjol-pinjolan ini yang lebih intens ngomong untuk saya disuruh pinjol-pinjolnya Rahmi. Baik. Saya disuruh, iya ini tolong Bunda nih. Jadi yang lebih intens ngomong harus saya yang pakai data saya itu si Rahmi. Pokoknya gimana caranya saya harus dapat itu pinjol harus cair. Baik. Dan Ibu merelakan data Ibu dipakai oleh Rahmi ataupun juga Saenah ini? Iya, karena kan dia menjanjikan, nanti kan mau pakai si Saenah ini, maksudnya ada jual tanah sama jual rumah di kampung katanya. Nanti hari ini tanggal
berapa gitu, nanti dikembaliin katanya. Udah kamu gak usah takut, pokoknya mah pasti dibayar sama bunda mah katanya gitu. Ya saya jadi kan, ayo udah karena kan sebelumnya kan sudah pernah kayak gitu ya, pinjam uang langsung dibayar gitu kan, bener gitu kooperatif. Jadi saya nggak ada pikiran, ayo nggak mau gitu kan. Jadi ya udah saya ajuin lagi tuh pinjaman berikutnya kan, pinjaman berikutnya dia minta. Ya gimana Mbak? Sampai total berapa ya, kali pinjaman online, Bu? Banyak, jadi untuk dana ya, untuk pinjaman yang dana itu sekitar 9 aplikasi pinjol. 9 aplikasi pinjol, total pinjamannya Bu, ya, yang menggunakan identitas Ibu? Ini kita gabung dari, jadi ada pay letter juga ya, ada pay letter, jadi dia minta, nah tolong dong, Bunda mau, waktu itu bilang, Bunda mau HP ini, tolong ya nanti dicicil aja bayarnya gitu. Saya pakai pay letter. Terus Bunda mau tab Android, dia bilang gitu. Pakai itu aja, dicicil aja bayarnya, gitu kan. Terus ya udah akhirnya itu saya total kemarin itu yang pinjolnya aja ya sekitar berapa ya? 75 banyak 50-an lah, 50 jutaan. 50 juta. Kalau di total akumulasi semua. Ya S pay letter dengan S pinjam, zaman dananya itu. Iya. Dan mereka tidak pernah melakukan penyicilan sehingga Ibu menagih mereka? Nah, sempat gini, dia bilang kemarin beberapa minggu sebelum kejadian, jadi Rahmi ini bilang sama saya, itu memakai si Saina ini mau pulang kampung. Mau ngambil uang hasil jual rumah sama jual tanah dia di sana. Nah jadi kan udah kamu pokoknya nanti Mama Ke dapat uang, langsung ditransfer ke kamu nanti 100 sampai 1 juta, maksudnya 1 juta. Nanti kamu buat lunasin dulu tuh semua utang-utang pinjol Bunda sama Mama Ke, nanti sisanya kamu pegang aja dulu. Nanti kamu Mama Ke ambil lagi karena ATM-nya Sainah ini lagi bermasalah jadi ada yang nyadap gitu, maksudnya ada yang ngambil uangnya dia di ATM-nya dia gitu, tiba-tiba hilang uang ATM-nya dia, jadi dia nggak bisa menggunakan ATM itu lagi. Baik. Dan Bu Amelia selalu kemudian menegaskan juga kepada mereka untuk menagih terus atau seperti apa? Karena sudah mendapatkan janji itu, masih terus menagih? Iya, tetap terus menagih karena kan di pinjol itu ada tanggal-tanggal jatuh temponya. Saya selalu bilang sebelum tanggal jatuh tempo itu, Bun, tolong Bun, ini nanti tanggal 20 misal, tanggal 20 ini udah jatuh tempo ya aplikasi si A, B, C seperti itu kan. Tolong dibayar ya karena aku nggak ada uang lagi buat nalangin. Iya aja, kamu tenang aja, nggak bakal telat, dia bilang gitu kan. Bu Amel pernah didatangi oleh para penagih? Syukur alhamdulillah belum. Baik, itu motif yang pertama. Kami juga ingin mengetahui Ibu, untuk motif berikutnya juga yang dikatakan oleh Emi, yang juga dikatakan oleh Sainah bahwa Ibu sering juga memarahi anak mereka. Apakah betul Ibu? Jadi gini, kalau dibilang sering memarahi tidak pernah ya. Jadi setiap saya sama anak saya main ke rumah si Sainah Rahmi ini, itu kan memang namanya anak-anak ya bermain. Jadi di sini kan si Fadil ini kan usianya 7 tahun, lebih tua 2 tahun dari Akila kan. Dan badannya pun lebih besar dari Akila. Jadi mereka tuh kadang suka berantem. Jadi saya tegur lah anak itu kan si Fadil. Jangan kayak gitu ya Dil, itu kecilnya masih kecil, tak bilang gitu. Kalau main yang bener, jangan berantem, tak bilang gitu. Saya marahin Fadil pun, saya juga marahin Akila. Saya ngasih tahu ya kan, saya kasih tahu Akila juga. Jadi saya bukan harus nggak marahin Fadil doang, saya juga marahin ke anak saya gitu. Jadi biar jangan berantem, main tuh bareng-bareng, jangan nakal. Kalau nakal mending nggak usah main, tak bilang gitu kan. Termasuk juga kayak dengan gitu aja, nggak pernah yang saya bentak-bentak atau gimana. Baik, tidak pernah memarahi Fadil yang merupakan anak dari pelaku Sainah. Pernah juga Ibu mungkin memperingatkan atau mungkin menegur anak dari pelaku Emi? Enggak, kalau Siti anak kayak Emi itu saya nggak pernah kayak negur yang marah-marah, enggak. Karena kalau Siti sama Akila mainnya itu kalau saya lihat nggak pernah yang sering berantem, malah yang sering berantem itu Akila sama Fadil. Ya, kita dapatkan keterangan Ibu juga untuk motif kedua. Motif selanjutnya Ibu, ketiga, di Tengarai ini ada sakit hati, cemburu yang dirasakan oleh Rahmi karena pasangannya Sainah, atau mungkin sebaliknya, Sainah yang merasakan cemburu karena pasangannya Rahmi ini
ia nilai begitu dekat dengan ibu. Betul seperti itu, Bu? Kalau untuk seperti itu saya kan nggak tahu ya awalnya ya, karena yang saya lihat mereka berdua ini, ya yang saya tahu mereka kakak sepupuan, ngomong sama saya, mereka tuh sepupuan, sama-sama sudah nggak punya suami, sama-sama tinggal suaminya seperti itu. Jadi saya nggak ada pikiran mereka ini punya hubungan sesama jenis, itu nggak ada. Saya baru tahu ini. Baik, jadi ibu selama ini tidak mengetahui dan di depan ibu ataupun juga orang lain mereka ini mengaku sebagai saudara sepupu, begitu ya Bu? Iya, Baik. iya, dia mereka mengakuinya sebagai saudara. Baik, Ibu nanti kita lanjutkan. Kita minta konfirmasi terlebih dahulu juga dari Pak Hardi mengenai motif ini. 3 motif ini yang disampaikan oleh pihak kepolisian Pak Hardi menjadi penyebab 3 orang ini gelap mata. Baik itu Saenah, Emi, kemudian juga dengan Rahmi atau yang punya nama alias Ridho. Pak Hardi silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi untuk ketiga motif ini, itu kami dapatkan pada saat kami melakukan pemeriksaan daripada ketiga tersangka ini. Yang pertama seperti yang telah disampaikan tadi, adanya masalah utang piutang. Yang kedua terkait masalah mereka merasa sakit hati karena menurut mereka ibu korban ini sering memarahi mereka. Dan yang terakhir itu menurut keterangan dari si SA atau tersangka SA itu, dia merasa cemburu karena dia merasa bahwa saudara RH ini dekat dengan ibu korban. Demikian, Mbak. Kedekatan seperti apa yang dirasakan oleh Saenah ini sehingga kemudian sampai cemburu melihat kedekatan antara ibu dengan Rahmi ini atau ibu Amel, ibu korban dengan Rahmi ini sehingga membuat ia gelap mata dan merencanakan pembunuhan, Pak? Kalau dia merasa bahwa ketika si RH ini dekat dengan ibu korban, dia merasa dia terabaikan, si SA ini. Baik, Sehingga baik. itu yang membuat dia gelap mata. Ya, tiga alasan ini menjadi alasan dari 3 pelaku yang disampaikan pada pihak kepolisian. Yang awalnya kemudian merencanakan pembunuhan ini, apakah memang hanya pasangan Saenah dan Rahmi saja atau sejak awal, Pak? Emi ini sudah dilibatkan sejak dari tahapan perencanaan. Jadi menurut keterangan dari masing-masing pelaku, jadi mereka bertiga ini memang dari awal, dari 1 bulan sebelumnya itu sudah merencanakan. Memang dari keterangan mereka, target awalnya itu adalah saudara dari target mereka adalah ibu korban atau saudara AM. Namun karena tidak terlaksana, kemudian di hari Minggu sebelum kejadian penculikan itu juga mereka sempat berkumpul untuk merencanakan penculikan terhadap ibu korban. Namun karena menurut dari si RH jangan dilakukan terhadap ibu korban karena sedang hamil, jadilah yang menjadi sasaran adalah si APH atau si korban itu sendiri. Baik, pada saat awal merencanakan penculikan, apakah memang berencana hanya menculik Akila atau memang berencana untuk menculik dan membunuh, Pak? Kalau menurut keterangan memang sudah direncanakan diculik dan langsung juga dilaksanakan pembunuhan. Baik, dari 2 pelaku ada pasangan ini, Rahmi dan juga Saenah, kabarnya memberikan iming-iming uang yang cukup besar kepada Emi untuk bergabung juga, Pak? Seperti itu? Ya, jadi menurut keterangan si Emi diiming-imingin uang sebesar 50 juta apabila berhasil membunuh si korban. Baik, kita sudah dapatkan keterangan mengenai motif, 3 motif yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak ibu dari korban. Nanti kita akan telusuri bersama juga bagaimana pandangan Mbak Retno ataupun juga Pak Thomas mengenai hal ini. Nanti setelah jeda termasuk juga Bu Amel, kemudian juga Bapak nanti bisa bercerita karena kabarnya sempat mendapatkan teror sudah lama sebelum kejadian ini. Nanti bisa berbagi cerita dengan kami, Pak. Setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita dari pihak kepolisian, pengakuan dari para pelaku ini, apa yang menjadi motif yang membuat mereka gelap mata dan melakukan pembunuhan terhadap Akila. Sementara kita juga sudah mendapatkan keterangan dari Bapak Andre, kemudian juga dari Ibu Amelia yang juga merupakan ayah dan ibu dari korban dari Akila mengenai motif-motifnya, kemudian juga bagaimana hubungan antara Ibu Amelia dengan ketiga pelaku wanita ini. Ibu Amelia, kita lanjutkan kembali Ibu perbincangannya. Bu Amelia, kami dapatkan informasi bahwa sebelumnya Ibu juga sempat mendapatkan teror, Bu. Seperti apa, Bu, terornya ini? Iya, untuk teror yang saya dapat atau ancaman yang saya dapat itu pernah. Jadi di sini ada beberapa nomor ya, nomor tadi kenal yang mengancam itu. Yang pertama itu seperti ngata-ngatain saya.
kata-kata kasar seperti itu. Nah, yang parahnya ini sampai ada yang bilang mau menculik anak saya, bukan menculik, lebih bilang gini, saya tumbal ya, saya jadikan tumbal anak kamu saja, dia bilang gitu. Terus dia mau bikin cacat suami saya, dia mau bikin cacat saya, dia mau bawa anak saya dari sekolah. Jadi dia tahu kalau anak saya udah sekolah gitu kan, dia punya anak perempuan, sekolah, dia mau jemput katanya, sini sama om aja, nanti bilangnya om, sini sama om aja, om jemput ya Askila, katanya, Askila sekolah tiap hari kan, katanya. Seperti itu, jadi banyak ancaman-ancaman yang bilang, saya tahu rumah Anda, saya mengikuti Anda, saya tahu tempat kerja suami Anda, seperti itu. Baik, Bu Amel, metode ini adalah metode lewat WhatsApp, maksudnya ancamannya lewat WhatsApp, lewat telepon, atau seperti apa? Ya, lewat WhatsApp. Jadi dia pakai akun bisnis, WA bisnis. WA bisnis. Ya. Dan nomor itu berganti-ganti. Jadi setelah saya blokir nomor 1, dia datang masuk lagi dengan nomor yang berbeda. Saya blokir lagi nomor yang 1 ini, datang lagi nomor yang berbeda, kayak gitu. Ibu hanya memblokirnya saja atau sempat membalas itu, Bu? Sempat balas yang pertama, yang ngata-ngatain saya, bilang saya ini lagi hamil anak haram, seperti itu. Ya. Anak nggak ada bapaknya, saya dibilang pelakor, seperti itu. Baik, terornya ini berlangsung berapa lama, Bu, kira-kira? Dan juga ini terjadinya itu berapa lama sebelum penculikan ataupun juga pembunuhan terhadap Akila ini terjadi? Terornya ini kejadiannya sebelum kurang lebih sebulan sebelum kejadian Akila. Kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan ya. Dalam waktu dekat-dekat kejadian itu ada teror yang disampaikan oleh istri saya tadi itu. Nah, tapi saya melihatnya itu mungkin orang iseng, tidak digubris sama kita. Tapi pas waktu di tanggal 17 kejadian anak hilang, ke Polsek, dari Polsek kita diarahkan ke Polres, dari Polres langsung ditanggapin, kita langsung ya saya apresiasi yang setinggi-tingginya ya untuk Polres Cilegon, Polsek Cilegon, ya Polres Lebak sama Polda Banten untuk cepat cekatannya dalam mengungkap kasus yang menimpa keluarga kami ini. Baik, tapi pada saat menerima teror tersebut sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian, Bapak, Ibu? Kami melaporkan pas saat di tanggal 17 itu langsung kami laporkan itu. Jadi langsung ditanggapi tim Pak Yogi itu bersama tim udah langsung datang di TKP, ketemu saya dari Abisasar, coba cek di TKP, sudah langsung atensinya udah langsung tinggi dari tim Polres Cilegon. Baik, jadi Bapak melaporkan adanya teror-teror tersebut berbarengan dengan melaporkan kehilangan putrinya, begitu ya Pak? Iya. Baik, Ibu Amel sempat berpikir nggak ada yang dicurigai, kira-kira ada yang diduga siapa pengirim ini? Apakah Ibu sempat berpikir berprasangka terhadap salah seorang, Bu? Mohon maaf, Mbak Ciela, bisa suaranya agak dibesarin nggak? Karena lagi aja. Baik, ya nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Amel, kemudian juga dengan Pak Andre, tapi kita ke Pak Hardi terlebih dahulu. Pak Hardi, apakah memang pelaku ataupun juga pelaku pembunuhan ini sama dengan pelaku yang mengirimkan teror-teror via WhatsApp ini kepada Ibu Amel, Pak? Jadi kami konfirmasi Mbak Putri, jadi memang pelaku yang mengirimkan teror maupun yang melakukan pembunuhan terhadap korban itu adalah orang yang sama. Itu sudah diakui langsung oleh para pelaku. Siapa Pak yang melakukan di antara 3 pelaku wanita ini? Saenah kah, Rahmi kah, atau Emi? Yang melakukan adalah saudara SA. Tujuannya untuk apa Pak? Ya, tujuannya apa Pak? Mengirimkan WhatsApp seperti itu? Jadi karena menurut keterangan dari saudara SA ini sendiri, karena dia merasa cemburu karena saudara RH ini dekat dengan ibu korban, sehingga dia mengirimkan teror-teror tersebut. Baik,
Jadi sudah dipastikan ya Pak bahwa dua pelaku ini memiliki hubungan sejenis ya Pak atau hubungan terlarang ya Pak? Karena kalau menurut tadi cerita dari Ibu Amel bahwa yang diakui oleh pasangan ini kepada publik adalah mereka sebagai saudara sepupu. Tapi kepada pihak kepolisian mereka mengaku ya Pak? Iya, mereka sudah mengaku memang mereka berdua ini ada hubungan sesama jenis. Pada saat mereka mengirimkan teror-teror tersebut, Pak Hardi, apakah itu sejalan juga dengan proses perencanaan pembunuhan mereka? Atau pada saat mengirimkan teror sebenarnya mereka hanya sekedar mengancam saja, tidak terpikir untuk menculik atau juga membunuh, mengeksekusi begitu Pak? Jadi untuk seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa memang rencana ini sudah berjalan kurang lebih sekitar sebulan yang lalu. Dan itu jalan berbarengan dengan aksi-aksi teror yang sudah mereka lakukan kepada ibu korban. Baik, jadi berbarengan dengan upaya teror kepada ibu korban. Ya, tapi menurut keterangan dari mereka para pelaku, apakah mereka ini sempat menunjukkan sikap-sikap yang berbeda? Apakah artinya, apakah mereka berubah sikap ataukah sempat juga melakukan ancaman secara langsung, bukan hanya lewat WhatsApp kepada ibu korban, Pak Hardi? Jadi untuk sikap-sikap yang mereka tunjukkan itu seperti biasa, seperti tidak ada terjadi apa-apa, Mbak. Jadi walaupun pengancaman secara langsung itu tidak ada. Jadi sikap mereka itu hanya seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Baik, Pak, siapa yang punya inisiatif cara untuk membunuh atau menghilangkan nyawa dari Akila ini? Karena yang kita tahu kan keterangannya adalah memukul dengan shock breaker. Apakah alat-alat itu sebenarnya alat-alat yang didapatkan secara spontan atau memang sudah dipikirkan betul-betul, dipikirkan dengan matang? Jadi untuk alat-alat seperti shock breaker, kemudian lakban itu memang sudah berada, kebetulan ada memang di gudang tersebut. Namun untuk bantal yang dipakai untuk membekap korban itu dibawa langsung oleh saudara SA dari kontrakannya. Baik, artinya awalnya memang rencana mereka ini untuk menghabisi nyawa dari Akila dengan membekapnya dengan bantal. Itu ya Pak rencana awalnya? Iya, benar sekali Mbak. Baik, nanti kita juga akan dengarkan pandangan dari Pak Thomas, Mbak Retno setelah jeda termasuk juga lanjutan cerita dari Ibu Amel sesaat lagi. Lanjutkan perbincangan pemirsa, kita sudah mendengarkan baik dari versi pihak kepolisian maupun juga dari versi ibu korban, Pak Thomas, apa yang dialami juga oleh pelaku pada saat itu, apa yang dialami juga oleh ibu korban, bagaimana hubungan mereka. Rasanya kalau kita bisa bilang faktor dominan, faktor hutang piutang ini menjadi faktor mungkin faktor utama yang dibumbui oleh hal-hal lain seperti cemburu, kemudian juga sakit hati karena anaknya dinilai ditegur dengan keras begitu, Pak Thomas. Ya, begini. Yang pertama dalam kasus-kasus kekerasan ya, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, itu seringkali pelaku dan korban itu sudah ada hubungan interaksi sosial ya, bisa teman, ya. Saling kenal. Paling ya bisa suami istri ke anak. Nah jadi kita sering nggak sadar bahwa kita harus waspada juga ya kepada orang-orang yang terkenal, apalagi terhadap anak-anak ya, penculikan dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini ada beberapa faktor yang disebut faktor disposisi. Ya. Itu artinya faktor yang saling berpengaruh. Ya. Yang pertama itu faktor biologis, yang kedua faktor psikologis dan faktor sosiostruktural, ya, struktur masyarakat. Tentunya juga faktor usia, ya, usia yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini yang nampak adalah yang berpengaruh adalah faktor kondisi sosial yang mendorong pencetus apa yang terjadi di dalam psikologis ya, kemarahan ya, dorongan-dorongan seksual tadi ada disebut sebagai hubungan sesama jenis ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat masa sekarang kan kehidupan yang katakanlah seseorang yang hidupnya itu kan melalui tidak seperti zaman dulu ya. Ada tekanan-tekanan sosial ya. Harus bekerja, harus mencari nafkah ya, menghidupi anak mungkin kemudian itu. Nah, ini kan semua memerlukan uang ya. Tapi tidak hanya uang, tapi juga status sosial. Sekarang kan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya konsumtif dan kemajuan teknologi. Di kampung pun orang kalau nggak pakai handphone sekarang nggak ini, jadi kebutuhan orang itu semakin bertambah ya, sehingga tadi kasus yang disebutkan pelaku ini terlibat hutang ya. Kita nggak tahu dia bekerjanya apa ya, tadi hanya pengakuan ya.
Nah, terus yang kedua lagi juga ada fenomena sosial yang kita perlu berhati-hati adalah pinjol. Ya. Pinjol itu gampang sih meminjamkan uang meskipun secara seringkali menimbulkan masalah ya. Tapi untuk orang yang lagi butuh uang itu seperti dewa penyelamat. Karena gampang. Betul, nah ini ya, seringkali orang nggak berpikir. Ya. Jadi barangkali karena kasus hutang piutang itu kan. Ada omongan-omongan ya yang mungkin secara tidak sengaja si ibu dari korban tadi keluar ya karena kejadiannya sudah lama dan dia minta utang terus tidak boleh. Nah inilah yang menyebabkan sakit hati. Ya. Nah yang kedua dugaan cemburu. Ya kepada ibu. Nah, memang orang yang ada hubungan sesama jenis itu rasa kecemburuannya lebih tinggi daripada orang yang secara normal ya, laki dan perempuan. Ya. Bahkan, itu kecemburuannya, tapi kemudian kekejiannya jangan-jangan juga lebih tinggi juga Pak, karena ketika kemudian melampiaskan dendamnya, amarahnya lebih sadis juga. Adakah faktor-faktor seperti itu Pak? Saya kira ada dan sadis itu faktor kekerasan di dalam seksual yang awalnya dimulai oleh seorang yang bernama Marquis de Sade. Ya, itu anak bangsawan. Dia punya kebiasaan, ya, dia terlampiaskan seksualnya kalau menyiksa perempuan dulu sampai dia di penjara. Tapi tetap aja karena bapaknya bangsawan, dia menyuruh bersipir penjara itu mencarikan perempuan. Lalu begitu terus dan dia menulis buku. Kelainan seksual itu kalau tidak salah ada 100 macam ya, termasuk orang kalau melihat kebakaran ada yang terangsang, ya, dia terangsang dengan mayat, itu ada pajak. Nah ini barangkali yang kemudian memicu ya ketahanan pribadi atau mental itu ya. Jadi dia setiap orang kan tidak sama dan mungkin ini secara lebih dalam juga perlu ada saksi ahli ya, dari psikiater ya, untuk melihat sejauh mana kaitannya dengan faktor tadi. Ya, baik. Mbak Retno ini punya masalah orang tua yang hubungannya yang saling cemburu dan sebagainya adalah orang tua. Yang sakit hati orang tua yang jadi korban anak, Mbak Retno. Iya, betul. Kita prihatin banget ya. Ini mengenaskan. Anak ini kan nggak tahu apa-apa dan nggak salah. Dan ketika tadi penculikan, anak itu kan jauh lebih mudah karena kan kenal baik nih. Ibu temennya gitu ya, terus juga temennya mamahnya gitu. Jadi pasti nggak ada kesulitan ketika membujuk untuk ikut ya kepada para pelaku ini. Nah lalu dengan kepolosan seorang anak pasti dia kan tidak tahu dia akan jadi korban. Lalu dilakukan dengan sangat keji ya. Nah ini kan kalau di dalam peraturan perundangan nanti gitu ya, mereka dapat pasal berlapis harusnya, penculikan dan pembunuhan. Lalu yang kedua nih anak, berarti harus digunakan undang-undang perlindungan anak. Nah lebih berat tuh hukumannya kan begitu. Dan ini tadi ya hutang piutang, pinjol, masalah orang dewasa yang tidak bahagia atau punya masalah kesehatan mental ini ya, karena tekanan-tekanan hidup sih tadi diceritakan Bapak, banyak problem gitu. Lalu bingung ya mencari cara. Jadi tadi hutang, ini gimana caranya kita terus nih pinjol atas nama si ibu korban. Ini gimana caranya lunas, seperti menghabisinya aja selesai gitu. Betul. Karena juga ada mencurigai jangan-jangan memang mereka tidak berniat untuk membayar begitu kan kepada ibu korban begitu. Betul. Tapi dengan kemudian mengalihkan kepada si anak, melampiaskan dengan itu kan sesuatu yang ini tadi saya setuju bahwa ini kesehatan mental semua ini harus juga diperiksa, meskipun walau mereka kemudian kita anggap tidak dibenarkan semua tindakan ini dan juga tidak dijadikan alasan untuk meringankan gitu ya. Tidak, ini justru menurut saya harusnya ini diperberat. Nah yang kedua adalah ini yang hidup ini gitu ya, yang menjadi pelaku ini mereka punya anak-anak. Nah, lalu tidak punya suami ya. Tadi kalau dari cerita yang dua tadi ya. Nah, ini gimana kita juga walaupun dia anak dari pelaku, anak ini juga harus dipikirkan gimana nih. Misalnya pengasuhan pengganti. Ya, apakah masih punya kakek, nenek atau paman bibi untuk dititipkan. Ya, kalaupun tidak ada nanti semua dan tidak memiliki kemampuan nih untuk melakukan pengasuhan pada anak ini, ya negara harus turun kan. Harus membantu. Dan yang kedua adalah ini anak ini selain ini dia tidak akan bertemu ibunya dalam jangka panjang ya kalau menjalani hukuman ya.
Nah ini bagaimana kemudian tadi kalau pengasuhan pengganti tidak ada, bagaimana negara harus hadir? Karena bagaimanapun anak nggak bersalah juga. Jadi walaupun orang tuanya adalah pelaku, dia nggak bersalah. Itu juga penting sih dipikirkan dalam hal ini. Jadi lembaga-lembaga terkait soal perlindungan anak ini harus mikirin juga anak ini bagaimana nih kelangsungannya karena usia masih 7 tahun. Kan masih panjang betul hidupnya gitu ya. Dan dia bisa jadi nanti diolok-olok temannya sebagai ibu pembunuh apa kan karena ini viral sekali kasus ini. Sanksi sosial itu yang Sanksi akan diderita sosial yang akan anak, ditanggung. menghancurkan mentalnya. Betul, dan akan ditanggung oleh anak yang juga nggak berdosa nih walaupun kelakuan orang tuanya ini kita semua mengutuk gitu ya, tapi ini anak kan nggak berdosa. Itu kalau saya sebagai pemerhati anak, saya sudut pandangnya tetap itu gitu. Ini jangan kemudian biarin aja tuh anakmu. Nah ini yang kita hindari. Nah ini bagaimana anak ini juga penting kita pikirkan nih, anak pelaku ini. Nah yang berikutnya lagi menurut saya polisi harus menguatkan dalam arti gini, ini kan ada kasus anak ya, jadi bagaimana orang dewasa punya masalah, lalu anak ini kan rentan banget jadi korban dan ini menjadi korban. Ini jangan sampai kemudian juga tidak ada efek jerak nih ya, artinya orang meniru nih kan biasanya gitu ya Pak, yang viral-viral suka ditiru. Nah ini bagaimana nih harus kuat betul bahwa ini nih anak menjadi korban berarti harusnya lebih berat. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk kita masih mendengarkan kelanjutan cerita dari Ibu Amel dan juga nanti Pak Hadi akan bercerita lebih lanjut. Setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Pak Andre dan Ibu Amelia selaku orang tua dari korban juga masih bersama kita. Kita lanjutkan perbincangannya. Ibu Amelia, sebelum hari kejadian, apakah memang Ibu sempat berinteraksi, sempat bertemu atau bahkan juga ngobrol dan sebagainya Bu dengan para pelaku ini Bu, terutama 3 pelaku wanita ini Bu? Sebelum kejadian memang sempat ada interaksi dengan Rahmi. Kalau dengan Sayana ini saya interaksinya hanya lewat by phone. Yang saya tahu kan karena si Sayana ini lagi berada di Purwokerto. Jadi saya hanya berinteraksi langsung itu dengan Rahmi dan Emi. Jadi sempat mereka itu ke rumah saya juga, dan Emi juga sempat membantu saya juga di rumah. Waktu itu kan posisinya kan suami saya lagi tidak ada berada di rumah ya. Jadi si Rahmi ini menyuruh si Emi dan Lina itu untuk membantu saya di rumah. Ya serta sambil menjaga saya lah gitu. Kalau misalkan saya butuh apa-apa, ada perlu apa-apa, bisa minta tolong sama mereka, seperti itu. Tapi kalau untuk Sayana, saya hanya via SMS atau via WhatsApp sama via telepon saja. Nggak bertemu langsung sebelum kejadian. Artinya Bu, tidak ada perubahan sikap dari mereka ini, terutama yang Ibu bertemu langsung, yaitu Rahmi dan juga Emi. Mereka tidak menjauh, mereka tidak menunjukkan gelagat-gelagat yang mencurigakan Bu sama sekali? Tidak ada sama sekali. Sama seperti biasa kita sebelumnya aja, nggak ada yang mencurigakan sama sekali, nggak ada. Baik, dan apakah memang Ananda Akila ini dekat Bu dengan para pelaku ini? Sangat dekat. Jadi yang saya bilang tadi di awal, semenjak anak saya itu memang dekat dengan Fadil itu anaknya, karena kan kita sering tuh ke rumahnya mereka kan, ke rumah mereka sering ke rumah saya. Anak saya pun udah menganggap si Sayana dan Rahmi itu seperti kayak ibunya, kayak gitu lah. Saking sayangnya dia dengan mereka itu udah nggak ada yang kayak dia canggung, dia takut atau apa, enggak. Malah dekat banget sama mereka berdua ini. Berarti tidak susah bagi para pelaku ini untuk bisa mengajak Akila pada saat kejadian untuk pergi dari rumah. Pada saat kejadian itu Bu, apakah memang Akila hanya sendirian di rumah? Iya, posisinya itu memang sendiri. Jadi sebelum dia diculik itu, saya tinggalkan sendiri karena saya mau jemput bapaknya. Jemput bapaknya di tempat kerjaan tidak jauh dari rumah. Kurang lebih saya itu kan keluar sampai balik lagi itu hanya selang 5 menit aja ya kan. Saya hanya selang 5 menit, saya tinggalin Akila. Memang posisinya di rumah itu saya tidak kunci, hanya saya tutup pintu kamar dan tutup pintu luar. Jadi Akila itu ada di dalam. Sebelum saya pergi, saya sempat tanyakan dulu sama kakak saya, "Kakak mau ikut?" Saya bilang, "Kakak mau ikut mama nggak? Ini papa." Dia bilang enggak, mau gambar aja di rumah. Akhirnya saya kasihlah buku gambar, saya nyalakan TV, saya tinggalkan handphone saya di kasur. Takutnya kalau misalkan biasanya kan dia kalau ada apa-apa telepon saya atau saya telepon dia kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya tinggal sebentar, ya udah mama pergi dulu jemput papa ya. Jemput papa pulang, nanti kan jangan kemana-mana, aja ya.
Baik, dari pergi menjemput sampai pulang berapa menit Bu totalnya? Kira-kira meninggalkan Hanya rumah? 5 menit. Hanya 5 menit saja? 5 Baik. menit. Dan pelaku ini tahu betul ya Bu, ketika Ibu pergi memang Ibu seringnya tidak mengunci pintu, tidak mengunci pagar, mereka tahu betul ya Bu? Iya. Jadi posisi kan memang kalau pagar kontrakan itu kan jarang ditutup ya kalau misalkan ada yang mau keluar masuk, kecuali malam. Baik, pada saat kemudian Ibu kehilangan Akila, apakah Ibu mengontak mereka Bu? Apakah sempat menanyakan kepada mereka, kepada para pelaku ini? Tidak, saya tidak pernah menanyakan Akil hilang dengan para pelaku ini. Cuma saat saya pulang kembali dengan suami saya, saat saya jemput suami itu, saya pulang, saya cari dulu kan anak saya di rumah, barangkali kan biasanya kalau setiap kita pulang atau bapaknya pulang itu kan dia suka main petak umpet kayak gitu kan, ngumpet di balik selimut atau di kamar mandi seperti itu kan. Saya cari dulu di kamar, di ini nggak ada, kamar mandi nggak ada. Terus saya baru ngomongnya itu sendalnya nggak ada, handphone saya juga nggak ada. Saya kira mungkin dia keluar, tapi nggak pernah anak itu, kalau saya bilang di rumah nggak pernah dia keluar. Dan pada saat Ibu melaporkan kepada pihak kepolisian, apakah bersama Bapak saja atau ada yang menemani atau mungkin jangan-jangan pelaku ini juga ikut menemani Bu? Ya, jadi pada saat saya sedang mencari anak saya itu, si Rahmi itu datang menggunakan ojek, dia datang, terus dia nanya, kenapa Mel, kenapa, dia bilang gitu. Iya Bun, tak bilang Akila nggak ada di rumah. Udah dicari belum, coba mungkin lagi main kali ke Arisa atau ke Fatira, ke temennya Irfan. Udah dicari ke semua temennya nggak ada, tak bilang gitu. Handphone juga nggak ada dibawa, entah dibawa sama dia atau gimana ya, pokoknya handphone nggak ada. Terus yaudah akhirnya saya sama suami lanjut mencari kan, terus dia bilang, Bunda ikut cari ya, tapi Bunda jalan. Ya, Bu Amelia, sepertinya hubungan kami dengan Ibu Amelia terputus, dengan Pak Andri terputus. Kami coba untuk perbaiki komunikasi lagi, tapi kami bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana kronologi peristiwa ini. Walaupun tadi kita sudah juga mendapatkan keterangan, baik itu dari pihak kepolisian dan juga dari pihak keluarga almarhumah. Langsung saja kita akan simak bersama. Ya, baik pemirsa, ini kita lihat bagaimana kronologi pembunuhan anak tewas di Lakban, di Banten. 17 September 2024, pelaku SH dan RH bersembunyi di kontrakan kosong bersebelahan dengan rumah korban. Menunggu sampai kondisi aman semua sehingga kemudian ia bisa mengambil ataupun menculik Akila ini ataupun juga korban. Dan dua pelaku ini juga sudah merencanakan dengan matang. Kita lihat juga saat ibu korban sedang keluar, pelaku menyelinap dan membawa korban. Seperti yang diinformasikan oleh pihak kepolisian bahwa tadinya pelaku ini berencana untuk menculik ataupun juga menghabisi Ibu Akila, Ibu Amelia yang baru saja kita dengarkan keterangannya. Tapi sehari sebelum kejadian, sehari sebelum penculikan, para penculik ini berubah pikiran karena Ibu Amelia memang sedang mengandung. Selanjutnya korban melawan sehingga pelaku ini menutup mulut hingga wajahnya dengan lakban. Kemudian pelaku juga memukul dan menutup wajah korban dengan bantal hingga tewas. Ini tadi yang sempat kita bahas bahwa memukul menggunakan shock breaker, kemudian juga sudah membawa bantal pelaku ini. Sehingga memang pada awalnya niatnya, rencananya akan menghabisi dengan menutup korban dengan bantal. Pelaku SH, RH menghubungi EM dan selanjutnya menghubungi UH dan YH untuk membuang korban. Jadi memang setelah mereka melakukan eksekusi ini, mereka tiga pelaku ini agak kebingungan bagaimana caranya untuk membuang jenazah dari korban. Dan kemudian bertemu dengan dua pria. Jasad korban ditemukan warga di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Baik, kita sudah mendengarkan tadi apa yang dialami oleh Ibu Amelia, Pak Andri juga pelajaran untuk semua orang tua mengenai hal ini, Bu Retno. Iya, ini ternyata diambilnya dieksekusinya di rumah sebelahan ya. Betul. Rumah korban, kemudian di sebelahnya kontrakan kosong kontrakan gitu ya. Ini berarti betul-betul terencana ya, karena hitungannya 5 menit, berarti kan udah dipelajari banget. Betul. Dan itu segera diambil, hilang, jadi dan handphone pun diambil gitu ya. Dan ini menurut saya satu memang betul-betul terencana dengan sangat ini ya luar biasa. Yang ini adalah ketika korban melawan,
ya kan, udah bawa bantal, dipikir bekep aja terus meninggal selesai. Ternyata korban ngelawan akhirnya dipukul dengan shockbreaker yang ada di situ ya. Betul. Jadi ini kalau ngelihat hal begini maka pembelajaran ya kepada para orang tua tadi, walaupun mungkin hanya 5 menit atau 10 menit gitu ya. Tapi memang meninggalkan anak sendiri dengan tidak dikunci itu memang akhirnya kita belajar dari sini penuh dengan resiko ya. Walau sebenarnya kita juga kadang-kadang cuma sebentar, apalagi anaknya tadi ibu ini udah bagus ya, ayo mau ikut nggak kak? Ternyata dia kan nggak mau ikut. Yeah. Nah itu hal yang memang tadi ya hati-hati banget kita, apalagi ketika kita punya masalah sebenarnya. Tapi memang si ibu ini kayaknya polos, dia ngerasa nggak punya masalah kecuali tadi yang nagih-nagih ini loh cepat dibayar karena pakai nama dia gitu ya. Tapi yang ditagih ini ngerasa marah, tertekan kan begitu. Nah tidak menyadari bahwa ada kemarahan-kemarahan gitu ya. Jadi ini memang ibu ini terlalu menurut saya memang baik banget gitu ya. Jadi membantu orang, niatnya pasti seperti itu. Nah ini mungkin pembelajaran juga. Baik. Jangan mudah, apalagi soal pinjol menggunakan data kita. Ini penting banget nih dari pembelajaran ini. Karena akhirnya sumber utamanya memang hutang piutang, akhirnya anak menjadi korban. Baik, kita sebelum nanti Pak Thomas juga bisa menyampaikan penutup, kita sudah tersambung kembali dengan Ibu Amelia. Ibu Amelia, sebelum nanti kita juga akan dengarkan apa harapan Ibu mengenai sanksi yang didapatkan oleh pelaku. Ibu, punten sekali, kami dengarkan Ibu juga kondisinya saat ini sedang mengandung, Ibu. Ibu Amelia, mohon maaf masih belum bisa mendengar suara Ibu. Apakah terputus lagi? Pak Andreas Pak Andre bisa mendengar suara saya? Pak Andre, sepertinya masih ada kendala komunikasi antara kami dengan Pak Andre dan juga Ibu Amel. Kami masih coba untuk kembali menghubungi Pak Amel dan Ibu Andre memperbaiki komunikasi kami di waktu yang tersisa. Tapi juga penutup dari Pak Thomas, silakan Pak Thomas. Ya, sekarang ini kita hidup di zaman yang kompleks ya, dengan kemajuan teknologi ya. Jadi kita di kota besar ya, juga di desa itu dengan ada handphone itu hidup itu seperti robot ya. Harus ke sana kemari cari kerjaan yang ini, sementara kita juga dihadapkan dengan kehidupan yang status sosial tadi ini. Jadi menurut saya yang pertama tentu lapangan kerja ya. Ya ini tugas pemerintah ya. Kita berharap presiden yang baru lebih menekan lah ya kesenjangan itu. Yang kedua contoh dari orang-orang yang kita anggap panutan ya, bisa pejabat, politikus, pemuka agama itu hidup sederhana lah gitu ya. Jangan sehingga masyarakat juga tidak terpicu dalam ini. Nah, ini saya kira kita juga orang tua ya menyandarkan ini. Juga media massa ya, jangan menggambarkan kehidupan yang sinetron yang begini ya, terutama ini, dan ada hal-hal yang begini, kasus-kasus begini. Baik. Jangan cuma sampai di sini, tapi sampai dia tertangkap juga sehingga memberikan pelajaran kepada masyarakat. Bagaimanapun orang itu melakukan kejahatan pasti akan tertangkap, ada hukumannya. Baik, Pak Thomas terima kasih, Mbak Retno juga terima kasih memberikan pandangannya, pelajaran untuk kita semua, tentunya terutama para orang tua yang juga menyaksikan acara ini. Pak Andre, Ibu Amel, terima kasih sudah meluangkan waktunya berbagi cerita kepada kami. Sekali lagi bukan maksud kami untuk kembali mengingatkan Bapak Ibu kepada kenangan yang begitu buruk kemarin. Yang kami harapkan juga Ibu mendapatkan kekuatan, kesabaran, ketabahan, doa kami yang terbaik untuk Ananda Akila. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda juga akan bersama dengan Agita Malika untuk bisa menyaksikan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya.